Suka dengar suara-suara yang terngiang terus gak sih? Kalau lagi senang, kesel, atau bahkan lagi sedih. Yap, itu adalah suara yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Self-talk. Suara-suara ini umumnya muncul atas pengalaman yang pernah kita alami. Entah itu nasihat dari orang tua, perkataan dari sahabat, dan terdengar berulang-ulang. Kalau suara-suara yang suka muncul ke diri sendiri ini adalah suara penyemangat dan bisa bikin kita jadi pribadi yang pantang menyerah, tangguh, itu sih gak apa-apa ya. Tapi kalau yang muncul malah kata-kata yang menghakimi, menyalahkan diri sendiri, ini sih udah gak bener. Self-talk emang umumnya ada dua macam, negatif dan positif. Self-talk negatif yang kita nggak sadari ini sebenarnya punya tujuan yang positif, tapi kadang caranya yang salah. Misalnya nih, kita nggak sadar ngomong ke diri sendiri, wah masih banyak banget tugas, tanggungan, lagi nggak fit lagi. Bisa kelarin nggak ya? Nah, maksudnya self-talk kita ini adalah biar kita ini nggak terlalu memaksakan diri kita sendiri, biar nggak terlalu capek, terus akhirnya kita ngedrop. Jadi, emang pada awalnya bertujuan baik, positif. Nah, gimana sih cara kita tahu apakah self-talk kita itu bertujuan positif atau untuk negatif? Kita ini pastikan punya tujuan. Dalam tujuan itu, dengan adanya self-talk dari diri kita ini, bisa nggak sih membuat kita untuk mencapai tujuan kita itu? Atau justru malah sebaliknya? Apakah self-talk itu bisa mendorong kita menjadi pribadi yang lebih baik atau enggak? Kalau self-talk itu malah justru membuat kita jauh dari tujuan kita, jelas nih, berarti itu adalah self-talk negatif dan harus banget kita hindari. Kenapa aku bilang self-talk itu yang negatif harus banget kita hindari? Yap, itu bisa buat kita jadi gampang insecure, melihat diri dari sisi kekurangan terus, memberi kritik untuk diri sendiri. Ya emang sih, kritik itu dibutuhin. Tapi, kritik yang terus-menerus dan justru membuat menjatuhkan, itu bener gak membantu sama sekali. Agar kita bisa lebih baik, kita harus bisa menghilangkan suara-suara yang terlalu mengganggu, yang bisa bikin kita gak fokus. Aku bilang begini bukan berarti aku udah selalu menerapkan positive self-talk tiap hari. Sering banget kadang suka self-talk negatif tanpa aku sadari. Tapi bedanya dari dulu hingga sekarang ini adalah bagaimana aku bisa merespon self-talk yang negatif itu. Kalau pikiran lagi gak enak, kita kan suka gak sadar ya, jahat ngomong ke diri sendiri. Nah, kalau udah kayak gini, terus sebisa mungkin aku ngomong lagi ke diri, kenapa ya aku tadi gak bisa? Iya nih, kurang prepare. Oke, gak apa-apa. Aku jadi ngerti dan bisa ambil hikmahnya. Gak apa-apa. Aku bisa bagian ini kok. Mungkin kedepannya aku harus lebih prepare. Intinya gitu. Ya ibaratnya kita bisa jadi lebih sering buat evaluasi diri. Kalau kayak gini,
kita bisa lebih menghargai diri kita sendiri, mengerti dan menerima diri apa adanya. Kita aja bisa kok belajar memahami dan mengerti orang lain, layaknya sahabat terbaik. Tapi kenapa nggak coba untuk menjadi sahabat terbaik untuk diri kita sendiri? Kalau kamu nggak mau bersahabat dengan diri kamu sendiri, siapa lagi support system utama kita? Yuk, mari kita biasakan hari dengan self-talk positif dan mari kita bersahabat dengan diri kita sendiri.